Singkapan Keragilan dan Sangiran. Kawasan Sangiran merupakan salah satu situs geologi dan paleoantropologi terpenting di dunia yang berada di Kabupaten Sragen dan sebagian di Kabupaten Karanganyar. Secara fisiografi dan geologi regional, kawasan ini termasuk dalam zona kendeng, yaitu jalur perbukitan lipatan yang memanjang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur atau anticlinorium kendeng. Nah, berikut peta fisiografi merefresh kembali Jawa Tengah, Jawa bagian tengah, di mana zona anticlinorium kendeng berada di antara depresi Solo di bawahnya dan juga sebagian zona subzon Ngawi di atasnya, dan juga dibatasi oleh depresi Randu Batung di bagian utaranya. Dan tentu anticlinorium kendeng ini mempunyai arti yang penting sekali. Zona kendeng tersusun oleh endapan laut dan juga daratan berumur sangat-sangat tua sekali hingga masa kuarter yang mengalami pelipatan dan pengangkatan akibat tekanan tektonik dari selatannya ada zona subduction dari selatannya sehingga dia berlekuk seperti menggulung. Nah, karena proses tersebut terbentuk rangkaian antiklin, sinklin yang memanjang dari barat ke timur sehingga wilayah ini disebut terkenal dengan anticlinorium kendeng. Nah, dalam sistem struktur regional berkembang struktur lokal di dalam antiklin itu yang disebut dengan kubah sangiran atau sangiran dom. Nah, peta ini memperlihatkan pola seperti dom, ya, bentuk kubahnya sudah tidak terlihat tentunya karena pelapisannya sudah direkonstruksi, sudah hilang pelapisan atasnya, dan kalau kita lihat bentukan kubah sangiran ini dianggap sebagai suatu pengangkatan lokal atau struktural dome. Jadi ada hasil pelipatan tadi, kemudian lokal terangkat, kemudian karena erosi sedimentasi menjadi datar, tapi polanya masih terlihat sebagai pola bentukan zoom kalau kita lihat singkapannya. Nah, kalau kita ibaratkan anticlinorium kendeng itu sebagai gelombang besar yang berlekuk-lekuk tadi, antiklin dan sinklin, maka kubah sangiran itu ada gelembung yang menonjol di bagian salah satunya. Ini akibat pengangkatan lokal. Jadi lapisan yang lebih tua terdorong ke bagian tengah kubah, kemudian erosi mengikis puncak kubahnya sehingga lapisan-lapisan tua tadi yang berada jauh di permukaan menjadi tersingkap dan menjadi terlihat. Inilah kemudian membentuk stratigrafi di sangiran sesuai dengan peta ini. Kalau di peta sebelah yang warna kuning, kemudian ungu, ini kan kita lihat ada seperti pola domnya. Nah, analoginya mungkin bisa kita umpamakan, misalnya kita membayangkan sebuah karpet yang besar, kemudian karpet ini didorong dari sisi selatan atau juga dari utaranya, kemudian dia akan menggelembung. Nah, ini dorongan regional. Nah, dorongan regional ini menghasilkan lipatan besar yang disebut dengan anticlinorium kendeng. Nanti satu rangkaian dengan sinklin di sebelah utaranya dan juga nanti antiklin lagi di sebelah utaranya. Nah, pada salah satu bagian karpet yang menonjol tadi, kemudian muncul secara lokal tonjolan bundar yang disebut dengan dom. Kebetulan lokasinya di Sangiran, jadi disebut dengan dom Sangiran. Nah, bagian atasnya ini kemudian terkikis sehingga lapisannya jelas sekali. Nah, sehingga Sangiran sering disebut sebagai jendela geologi atau geological windows untuk melihat masa lalu proses geologi yang panjang itu. Nah, salah satu lokasi penting untuk mengamati sejarah geologi tersebut adalah ini Singkapan Kerikilan. Singkapan Kerikilan itu berada di Desa Kerikilan di wilayah Sangiran. Singkapan ini kebetulan memperlihatkan lapisan sedimen yang menjadi rekaman perubahan lingkungan dalam jangka waktu panjang sekali, ya, dalam jutaan tahun. Nah, pada singkapan di Kerikilan dan beberapa singkapan lain di Sangiran dapat dijumpai misalnya ada batu lempung, ada lano, ada pasir, ada kerikil sungai, ada material vulkanik, ada sisa fosil
makhluk di laut, ada sisa fosil zaman makhluk di sungai, ada sisa fosil manusia zaman dulu, ada pelapisan vulkanik berlapis-lapis seperti pada contoh gambar ini, sehingga singkapan itu kaya sekali. Nah, singkapan yang terlihat itu menunjukkan urutan stratigrafi, dan di Sangiran secara umum yang terlihat adalah ada 4 formasi, yaitu paling bawah sendiri disebut dengan formasi Kalibeng, nanti di atas formasi Kalibeng itu ada formasi Pujangan, kemudian formasi Kapuh dan Notopuro seperti pada gambar berikut. Nah, formasi Kalibeng yang berada di bawah sendiri itu merupakan lingkungan laut. Ini di dua gambar ini terlihat lingkungan laut zaman purba. Kemudian seiring dengan pergantian waktu, maka perubahan lingkungan terjadi, formasi di atasnya muncul yaitu formasi Pujangan. Nah, formasi Pujangan ini merupakan lingkungan rawa dan danau purba. Jadi dua lokasi yang sudah berbeda yang bisa diidentifikasi dari hasil singkapannya. Kemudian di antara batas dua tadi, di batas Kalibeng dan Pujangan itu ada istilah Grensbang. Nah, Grensbang itu bukan formasi sebetulnya, tetapi lapisan penanda, marker bed yang penting sebetulnya untuk strategi Sangiran. Grensbang itu dari bahasa Jerman. Grens itu batas, Grenzen. Bang itu lapisan atau bed, perlapisan. Jadi ada lapisan pembatas yang dikenalkan oleh Gustav Hendrik, von Koenigswald yang meneliti di Sangiran pada saat itu. Jadi kalau urutannya dari tua ke muda itu Kalibeng tadi sudah, kemudian rawa-rawa rubah yang disebut dengan Pujangan, kemudian Grensbang dulu, baru masuk formasi Kapuh yang itu lingkungan perairan sungai, dan formasi Notopuro yaitu identifikasi vulkanik. Nah, itu sebetulnya 4 penciri yang ada di Sangiran, termasuk yang di Singkapan Kirkilan. Nanti kita akan bisa melihat beberapa buktinya. Nah, yang tengah tadi yang Grensbang ini merupakan lapisan konglomerat, lapisan keras yang didominasi oleh pasir kasar, batu gamping, material vulkanik yang ketebalannya bervariasi. Kalau menurut Hendrik 1-4 meter. Nah, Grensbang ini penting untuk menandai perubahan lingkungan yang besar, yang ekstrim yang terjadi di Sangiran. Yang dulunya dominasi rawa atau paling awal dominasi laut, kemudian dominasi rawa, kemudian berubah, ada Grensbang dulu, kemudian berubah pada masa dominasi oleh proses fluvial, oleh aliran sungai purba. Nah, dalam paleoantropologi, Grensbang ini juga sebagai penanda banyak ditemukannya fosil-fosil, misalnya Homo erectus, Stegodon, gajah purba, kerbau purba, itu biasanya di antara in between, ya, slightly di bawah Grensbang atau slightly di atas Grensbang biasanya. Nah, setelah itu ada nanti formasi Kapuh yang menunjukkan dominasi lingkungan sungai. Kalau sebelumnya rawa berubah menjadi sungai yang aktif mengangkut pasir, material, kerikil, dan lain sebagainya. Ini umurnya sampai dengan 250.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian setelah era dominasi fluvial yang panjang itu, dengan perlapisannya, yaitu formasi Kapuh yang di situ banyak ditemukan fosil mulai manusia purba dan binatang-binatang fluvial, kemudian ditutup oleh atau tertutup oleh formasi Notopuro, yaitu aktivitas vulkanik yang berlebihan pada kala kuarter. Nah, semakin banyak ini sampai dengan 11.000 tahun yang lalu Notopuro itu. Jadi formasi yang paling baru yang berada di atas. Nah, formasi Kalibeng yang tertua itu umurnya kalau dari banyak literatur mengatakan Pliocene akhir atau sekitar 3-2 juta tahun yang lalu. Dan ini didominasi oleh lingkungan laut yang dangkal sampai dengan lingkungan yang agak dalam. Sehingga saat itu, kala itu Sangiran masih berada pada lingkungan zona marine. Nah, nanti akan dibuktikan dengan beberapa cangkang temuan fosil dari laut purba. Biasanya formasi ini dicirikan dengan warna abu-abu, ya. Ada yang abu-abu kebiruan atau kehijauan,
dan ada kalanya juga hitam segar. Teksturnya lebih halus, dominasi lempung dan napalan. Kalau diremas ini kadang halus, hancur. Kemudian di beberapa tempat masih ada fosil foraminifera lautnya, moluska laut, cangkang kerang itu masih ditemukan. Nah, nanti di atasnya kalibeng ada formasi pucangan. Nah, formasi pucangan ini umurnya 2 sampai 1 juta tahun dan dominasi lingkungannya adalah lingkungan rawa. Rawa, danau, bergambut, kemudian sudah mulai muncul tumbuh-tumbuhan daratan, tumbuhan rawa, ada dataran banjir, ada delta, sehingga tanahnya lebih didominasi warna yang hitam atau abu-abu yang gelap karena cenderung organiknya tinggi atau coklat tua. Teksturnya biasanya berlempung, ada lempung-lempung plastik dengan banyak bahan organik di sana. Sehingga kadangkala ada yang baunya khas organik kalau tersingkap fresh gitu. Nah, fosilnya biasanya stegodon, gajah purba, kerbau purba, buaya purba, kura-kura gitu. Nah, itu muncul di sana karena dia sebagai lingkungan rawa. 2 yang bawah batasi dengan greenspan, nanti di atasnya kabu yang umurnya 1 juta sampai 250.000 tahun. Ini dicirikan dengan sungai purba. Nanti mulai proses fluvial sekarang yang play very important role. Biasanya warna lapisannya kuning kecoklatan atau coklat muda atau abu-abu terang gitu. Kalau dipegang itu teksturnya lebih berpasir, lebih berkerikil, ada beberapa batu pasir bisa mudah diidentifikasi. Kemudian di situ mulai kalau lokasi Homo erectus, lokasi manusia purba itu fosilnya biasanya di sekitaran formasi Kabu, slightly di atas greenspan tadi. Nanti juga ada rusa, fosil rusa dan lain sebagainya. Banyak lapisan pasir, ada cross bedding karena kan proses fluvial, jadi ada cross bedding muncul perlapisan yang silang siur ya di zaman proses fluvial. Nanti berikutnya yang paling baru formasi Notopuro termuda, ini umurnya 250.000 tahun hingga kuarter akhir ya sampai kemarin-kemarin lah ya. Nah, lingkungannya itu biasanya berbentuk kipas aluvial atau vulkanik, merupakan endapan gunung api, warnanya cenderung abu-abu terang, abu-abu kecoklatan gitu, teksturnya sangat kasar, breksi, konglomerat vulkanik itu mudah kita lihat, material khasnya ya andesit, batu apung, tuf, lapili gitu mungkin kelihatan. Fosil sudah sangat jarang sekali di Notopuro, banyakkan di Kabuh. Kalau ada pun mesti perbatasan antara Kabuh dan Notopuro. Nah, ciri-ciri di lapangannya banyak fragmen vulkaniknya, batu-batu besar, membundar, endapan yang tidak tersortasi dengan baik dan lain sebagainya, ya ciri khas vulkanik. Nah, kalau kita rangkum di Sangiran itu ada 5 formasi, ada 4 formasi dan 1 perlapisan greenspan. Mulai dari yang paling tua itu Kalibeng, lingkungan pencirinya laut, warna domainnya abu-abu, kebiruan terutama, teksturnya lempung, napal, fosil khasnya ya kerang, foraminifera, binatang-binatang laut purba. Terus kemudian nanti di atasnya Kalibeng ada pucangan, ini lokasi rawa danau, warna domainnya hitam, teksturnya lempung organik, fosil khasnya ya buaya purba, stegodon gitu. Kemudian ada greenspan, transisi, kuning kecoklatan, biasanya teksturnya konglomerat, banyak fosil campuran di situ proses. Kemudian Kabuh, ini lingkungannya sungai, warna domainnya kuning coklat, teksturnya pasir kerikil, fosilnya Homo erectus, dan Notopuro yang terakhir itu vulkanik, abu-abu terang, breksi, tuf, dan sudah jarang ditemukan fosil. Lalu mengapa penting bagi fosil manusia purba kubah Sangiran ini atau lokasi Sangiran ini? Karena sebetulnya kan tanpa kubah Sangiran yang terkupas tadi dikubah kemudian terpotong, ini kita nggak bisa mengidentifikasi formasi Kalibeng, Pucangan, Kabuh itu akan mayoritas terkubur. Jadi nggak tahu karena begitu ada singkapan kubah Sangiran yang menonjol kemudian tersingkap, jadi kita tahu. Kemudian fosil-fosil Homo erectus itu jadi mudah ditemukan. Kalau tanpa kubah Sangiran kemungkinan sulit.
Jadi Sangiran mungkin tidak akan menjadi situs manusia purba terpenting di Asia ya, kalau kubah itu nggak muncul. Nah, Anticlinorium Kendeng adalah struktur tektonik regional yang membentuk kerangka geologi wilayah tersebut, dan kubah Sangirannya itu pengangkatan lokalnya ini. Ya, maka disebut dengan apa tadi Windows Geology.